Marc Marquez akhirnya kembali mengukuhkan diri sebagai Raja MotoGP dunia pada musim 2025, dan momen itu terjadi di sirkuit Motegi Jepang dengan cara yang benar-benar dramatis. Balapan penuh ketegangan, spekulasi, dan rumor panas itu berakhir dengan Marquez resmi mengantongi gelar juara dunia ke-7 di kelas Premier, 9 kali di semua kelas, menyamai torehan Valentino Rossi. Namun di balik euforia kemenangan itu, ada cerita menegangkan yang membuat semua orang nyaris menahan napas. Motor Ducati milik Pecco Bagnaia tiba-tiba mengepulkan asap tipis di detik-detik penentuan, dan Marc Marquez yang berada tepat di belakangnya sempat ketakutan luar biasa. Bayangkan, satu langkah lagi menuju gelar dunia, tapi di depan matanya ada risiko oli tercecer dan motor terjatuh. Itulah yang membuat GP Jepang 2025 menjadi salah satu seri paling dramatis dalam sejarah MotoGP modern. Sejak awal balapan, suasana sudah terasa panas. Motegi memang dikenal sebagai sirkuit teknis dengan tikungan tajam dan trek lurus panjang, tempat di mana mesin-mesin Ducati biasanya sangat diuntungkan. Pecco Bagnaia memulai balapan dengan kecepatan penuh, mencoba menjauh sejak lap awal. Pedro Acosta, Joan Mir, dan Marc Marquez berada di rombongan depan, sementara Alex Marquez masih berjuang di grup kedua. Bagi Marc, balapan ini bukan sekadar soal meraih kemenangan, tapi soal mengunci gelar juara dunia. Ia tahu, hasil podium sudah cukup untuk memastikan dirinya tak lagi terkejar di klasemen. Namun MotoGP selalu penuh kejutan, dan ketenangan Marc diuji habis-habisan di pertengahan lomba. Marquez sendiri mengakui bahwa paruh pertama balapan ia cukup berhati-hati. Ia tidak terlalu agresif menyalip Acosta meski punya peluang. Saya sedikit kaku di awal, ban masih segar, tapi saya tidak ingin ambil risiko. Saya tahu ritme saya bagus di paruh kedua, ujar Marc setelah balapan. Keputusan itu terbukti tepat, karena ketika ban mulai aus, kecepatannya lebih stabil dibanding pesaing lain. Ia pun menyalip dengan terukur, menjaga posisi aman di belakang Bagnaia. Tapi saat memasuki 3 hingga 4 lap terakhir, drama yang tak terduga terjadi. Kamera televisi menangkap asap tipis keluar dari motor Ducati Bagnaia. Para komentator langsung berteriak, penonton di tribun terdiam, dan di padek Ducati terlihat wajah-wajah tegang. Asap tipis itu entah berasal dari mesin, oli yang bocor, atau hanya sisa bahan bakar, tapi bagi Marc yang berada tepat di belakangnya, itu seperti bom waktu. Tiba-tiba saya melihat asap keluar dari motor Pecco. Saat itu saya takut sekali, karena kalau ada yang jatuh, itu pasti saya. Saya tepat di belakangnya, tidak ada jalan keluar. Kalau oli keluar dan membuat lintasan licin, semua bisa berakhir kacau, kata Marquez. Momen itu membuat balapan semakin dramatis. Banyak yang bertanya-tanya kenapa Race Direction tidak mengibarkan bendera hitam oranye atau bahkan menghentikan lomba. Normalnya, potensi kebocoran oli atau masalah teknis berbahaya akan segera mendapat tindakan. Namun kali ini tidak ada intervensi. Tidak ada bendera, tidak ada peringatan. Semua dibiarkan berjalan, seolah asap itu bukan ancaman. Aneh, bukan? Hal inilah yang memicu spekulasi liar di kalangan penonton dan media. Ada yang bilang motor Bagnaia memang bermasalah tapi masih bisa bertahan. Ada juga yang menuduh Ducati memainkan strategi psikologis untuk mengacaukan mental Marquez. Meski sulit dibuktikan, rumor semacam itu justru semakin memperkuat drama di balik kemenangan Marquez. Untungnya, tidak ada oli yang menetes, tidak ada kecelakaan, dan semua pembalap bisa melanjutkan balapan sampai finish. Bagnaia akhirnya keluar sebagai pemenang balapan, kemenangan keduanya musim ini setelah GP Amerika. Namun kemenangan itu dibayangi asap misterius dari motornya. Publik lebih banyak membicarakan apa yang sebenarnya terjadi dengan mesin Ducati itu dibanding merayakan kemenangannya. Sebaliknya, Marc Marquez yang finish kedua justru keluar sebagai bintang utama, karena hasil itu cukup untuk memastikan gelar juara dunia musim 2025. Skenario andai-andai pun mencuat. Bagaimana jika motor Bagnaia benar-benar bocor oli dan menyebabkan Marquez terjatuh? Katakanlah Bagnaia juga gagal finish karena mesinnya meledak, maka Alex Marquez yang saat itu berada di posisi ke-6 bisa naik ke posisi ke-4. Itu artinya peluang Marc untuk mengunci gelar dunia di Motegi lenyap, dan pertarungan akan berlanjut ke seri berikutnya. Tetapi sejarah menulis cerita lain. Marquez tetap selamat, tetap fokus, dan tetap juara. Disinilah terlihat betapa mental baja Marc Marquez tidak tergoyahkan meski situasi begitu menegangkan. Begitu saya lihat Joan Mir mendekat, saya tahu saya juga harus mendorong. Saya tidak mau finish di belakang. Jadi saya berusaha menjaga jarak dari Pecco tapi juga memastikan tetap di posisi kedua, ujar Marc. Strateginya berhasil.
Ia menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan, dan pada akhirnya crossing garis finish dengan perasaan lega luar biasa. Momen itu disambut sorakan ribuan penonton, meski banyak juga yang masih penasaran dengan misteri asap Bagnaia. Dengan hasil ini, Marc Marquez resmi menambah koleksi gelarnya menjadi 7 kali juara dunia MotoGP kelas Premier, 9 kali di semua kelas. Torehan ini menyamai rekor legenda Italia, Valentino Rossi. Rivalitas abadi Marquez versus Rossi kembali menjadi bahan perdebatan di media sosial. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang pantas disebut GOAT? Yang jelas, Marquez masih aktif, masih bisa menambah gelarnya, sementara Rossi sudah pensiun. Jalan terbuka bagi Marc untuk melewati idolanya sekaligus rival abadinya. Tak hanya itu, Ducati juga berada di jalur emas. Dengan kemenangan Bagnaia dan gelar dunia Marquez, pabrikan Italia ini berpeluang besar menyapu bersih 3 gelar sekaligus, pembalap, konstruktor, dan tim. Triple Crown sudah di depan mata, dan seri berikutnya di Mandalika, Indonesia, bisa menjadi panggung perayaan besar. Publik Indonesia tentu menanti-nanti, apalagi antusiasme fans MotoGP di tanah air selalu luar biasa. Jika menengok ke belakang, gelar ini terasa makin spesial. Marc Marquez pernah berada di titik terendah karirnya setelah cedera parah di 2020. Banyak yang mengira ia tidak akan pernah kembali ke level tertinggi. Di Honda, ia hanya menanggung frustrasi, performa yang menurun, dan rasa sakit berkepanjangan. Keputusan pindah ke Ducati pada akhir 2023 sempat diragukan banyak pihak. Namun langkah itu terbukti menjadi titik balik. Ducati memberi motor kompetitif, dan Marquez memberi jiwa juara. Hasilnya, kombinasi sempurna yang mengembalikan kejayaannya. Gelar dunia 2025 ini bukan hanya soal angka, tapi juga simbol kebangkitan. Dari hampir menyerah karena cedera, dari ragu-ragu banyak orang, hingga berani mengambil risiko pindah pabrikan, Marquez menunjukkan bahwa dirinya adalah pejuang sejati. Dan momen di Motegi akan selalu diingat, ketika ia tetap tegar meski dihantui ketakutan oleh asap motor Bagnaia. Cerita ini jelas akan terus dikenang sebagai salah satu balapan paling dramatis dalam sejarah MotoGP. Ada ketegangan, ada misteri, ada spekulasi konspirasi, tapi pada akhirnya ada kepastian. Marc Marquez adalah juara dunia MotoGP 2025. Sebuah gelar penuh drama, penuh adrenalin, dan penuh teka-teki yang akan terus dibicarakan fans selama bertahun-tahun. Kini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Marquez akan berhenti di angka 9, atau ia akan melampaui Rossi dengan meraih gelar ke-10? Dengan performa seperti ini, jawabannya mungkin tinggal menunggu waktu. Tapi satu hal yang pasti, musim 2025 akan selalu dikenang sebagai musim kebangkitan sang alien, Marc Marquez.